Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran matematika di kelas 4. Insya Allah belajar matematika itu asyik. Nah, kali ini anak-anak kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin masih tentang pengolahan data. Sudah siap ya dengan alat tulisnya masing-masing? Kita akan awali bersama anak-anak belajar kita hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kemudahan dalam kita belajar dan anak-anak diberikan kepahaman ya. Baik, kita lanjutkan saja. Kita langsung saja kepada materi pembelajaran kita hari ini. Ustadz ingatkan kembali apa saja yang akan kita pelajari pada bab pengolahan data ini. Ada 5 poin penting ya. Yang pertama, mengumpulkan data, ini telah kita pelajari. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel juga telah kita pelajari kemarin. Maka pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ya, apa itu membaca dan menafsirkan data? Simak slide berikut ini. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Apa yang dimaksud dengan membaca data dalam bentuk tabel? Ya, membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang telah tertulis pada tabel tersebut. Jadi kalau membaca itu sudah pasti datanya tertulis di dalam tabel. Tinggal kita baca saja. Kemudian kalau menafsirkan data itu apa? Nah, kalau menafsirkan data dalam bentuk tabel itu berarti kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data yang tidak tertulis dalam tabel tersebut. Seperti apa ya contoh menafsirkan data nanti akan kita bahas. Jadi di sini bedanya, kalau membaca data itu datanya sudah tertulis, tinggal kita baca. Sedangkan menafsirkan data itu setelah kita baca perlu kemudian mencari informasi lain. Mungkin dengan membandingkan antara data yang pertama dengan data yang kedua. Mungkin dengan menjumlahkan. Mungkin dengan mengurangkan. Mungkin juga dengan mengurutkan. Yaitu kata kunci untuk menafsirkan data. Jadi tahu ya bedanya ya. Agar lebih jelas, kita langsung kepada contoh saja. Insya Allah kalau nanti sudah pada contoh soal, anak-anak sudah paham apa yang dimaksud dengan membaca dan mana yang dimaksud dengan menafsirkan data. Ya, silakan disimak dengan baik-baik penjelasan Ustadz berikut ini. Nah, sebelum ke sana, saya kira Ustadz kira ini penting untuk dicatat ya, apa itu membaca dan apa itu menafsirkan data. Silakan dicatat di buku tulis kalian. Berikutnya, contoh membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ustadz ambil contoh data golongan darah di keluarga Ahmad Farhan ya, yang kemarin ini sudah kita sampaikan ya data ini. Nah, kita akan membaca sekaligus juga menafsirkan data berkaitan dengan golongan darah di keluarga Ahmad Farhan. Yang pertama, kita ingin menentukan data dengan ukuran tertentu. Contohnya ada pertanyaan seperti ini. Berapa orang yang memiliki golongan darah A? Ada nggak di tabel? Ada ya, ini golongan darah A. Banyaknya 3 orang. Frekuensinya 3. Nah, kalau datanya sudah ada di dalam tabel, maka pertanyaan nomor 1 ini berkaitan dengan membaca data.
karena datanya sudah ada di tabel. Sehingga gampang sekali jawabannya, yaitu terdapat 3 orang yang memiliki golongan darah A. Kemudian pertanyaan nomor 2 misalnya seperti ini. Berapa orang yang memiliki golongan darah A dan B? Di tabel sudah ada golongan darah A 3 orang, golongan darah B 4 orang, tetapi golongan darah A dan B belum disebut di sini. Sehingga pertanyaan kedua ini termasuk pada menafsirkan data. Jadi kita bisa tuliskan ya, golongan darah A itu ada 3 orang, golongan darah B 4 orang, sehingga golongan darah A 3 orang, B 4 orang, sehingga golongan darah A dan B berarti 3 ditambah 4. Berarti yang memiliki golongan darah A dan B 3 ditambah 4 yaitu 7 orang. Ya, terdapat 7 orang yang memiliki golongan darah A dan B. Masing-masing A 3 orang dan B 4 orang, sehingga semuanya ada 7 orang. Nah, ini termasuk pertanyaan yang kedua ini termasuk menafsirkan data. Contoh pertanyaan yang ketiga. Berapa selisih banyak orang yang bergolongan darah B dengan AB? Ya, di sini pertanyaannya selisih, berarti menafsirkan juga. Karena di tabel tidak ada selisih, ya, adanya AB, AB dan O. Ya, untuk golongan darah B kita sudah tahu ya, ada 4 orang. Ini ya, di sini 4 orang golongan darah B. Sedangkan golongan darah AB itu ada 1 orang. Kalau pertanyaannya selisih itu berarti operasi hitungnya pasti pengurangan. Yang banyak dikurangi yang sedikit. Golongan darah yang banyak adalah B ya, 4 orang. 4 dikurangi karena selisih, dikurangi AB 1. AB hanya 1 orang yang bergolongan darah AB. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sehingga bisa kita tuliskan selisih banyak orang yang bergolongan darah B dan dengan AB ada 3 orang. Yang saya ingatkan lagi, ini pertanyaan tadi adalah selisih. Selisih itu operasi hitungnya pengurangan. Nah, di sini nih kita kurangi. Ya, seperti itu ya. Ini termasuk menafsirkan data untuk pertanyaan yang ketiga. Masih ada 2 contoh soal lagi, kita simak ya. Dan contoh yang berikutnya, kita diminta untuk menentukan data terbesar dan terkecil. Ini contohnya. Pertanyaannya seperti ini. Golongan darah apa yang paling banyak dimiliki di keluarga Ahmad Farhan? Kita bisa menentukan data paling banyak itu dengan membaca frekuensinya di sini yang frekuensinya paling tinggi. Ini termasuk menafsirkan data karena kita harus mencari dulu mana yang frekuensinya paling tinggi. Ada 3, ada 4, ada 1, ada 2. Yang paling tinggi frekuensinya adalah 4. Berarti golongan darah yang paling banyak ada di keluarga Ahmad Farhan adalah golongan darah dengan frekuensi tertinggi, yaitu golongan darah B. Ya, berarti bisa kita jawab golongan darah terbanyak yang ada di keluarga Ahmad Farhan adalah B, golongan darah B. Kemudian pertanyaan yang kedua, golongan darah apa yang paling sedikit? Nah, kalau di sini paling sedikit, berarti kita cari
yang frekuensinya paling kecil. Kalau tadi frekuensinya paling besar adalah 4, nah ini frekuensi paling besar, maka frekuensi yang paling kecil kita cari. Ada 3, ada 4, ada 1, ada 2. Yang paling kecil ya 1. Sehingga bisa kita simpulkan golongan darah yang paling kecil atau paling sedikit dimiliki di keluarga Ahmad Farhan adalah golongan darah AB. Ditunjukkan dengan frekuensinya yang paling kecil. Ya, gampang sekali ya. Ini contoh membaca dan menafsirkan data. Ya, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak buka ya di buku SPS halaman 148 sampai 149. Di sana ada latihan 2. Itu membaca dan menafsirkan data. Ya, ini Ustadz tayangkan ya pertanyaannya dari situ. Ada A dan B. Data yang A tentang pekerjaan orang tua siswa kelas 4. Ada 5 pertanyaan. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Dan seterusnya sampai ke 5. Kemudian yang B, ada tabel tentang luas wilayah setiap provinsi di Pulau Jawa. Ada Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ya, anak-anak diminta menjawab pertanyaan 1-5. Misalnya yang pertama, provinsi apakah yang wilayahnya paling luas? Ya, itu silakan anak-anak kerjakan, dijawab ya di buku SPS boleh, di buku tulis juga boleh. Insya Allah nanti pembahasannya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Gampang sekali ini insya Allah, dan selamat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.